Pemirsa, Bank Investasi Global Goldman Sachs menurunkan rekomendasi saham Indonesia setelah penyedia indeks MSCI menyoroti risiko investabilitas di pasar modal tanah air. Langkah ini dinilai berpotensi memperpanjang tekanan jual, terutama dari investor pasif. Dalam laporan terbarunya, Goldman Sachs menurunkan peringkat indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia menjadi underweight. Analis Goldman Sachs menilai keputusan MSCI akan menjadi sentimen negatif yang membebani kinerja pasar saham Indonesia ke depan. Sehari sebelumnya, MSCI membekukan pembaharuan atau rebalancing sejumlah saham Indonesia dalam produk indeksnya untuk meredam risiko yang disebut sebagai investability risk. MSCI juga memperingatkan Indonesia berisiko diturunkan statusnya menjadi frontier market atau pasar frontier jika persoalan itu tidak segera diselesaikan. Pemirsa, seberapa jauh tekanan jual di Bursa Efek Indonesia akan berlanjut? Kita akan membahasnya bersama dengan Senior Equity Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Faras Farhan. Mas Faras, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Ya, Mas Faras, kalau saya lihat background warna Anda masih oranye, tapi sebetulnya kalau kita bicara Bursa Efek Indonesia itu sudah merah. Dan saat kita bicara sekarang sedang mengalami lagi trading halt kedua. Kalau Anda lihat, apakah ini memang karena panic selling yang dialami oleh investor di Bursa Efek Indonesia, atau memang ini sesuatu yang fundamental ketika rame-rame investor melepas dulu sahamnya sekarang? Penglihatan Anda seperti apa, Mas Faras? Ya, terima kasih. Jadi memang sebenarnya ini kan dipicunya tuh mainly karena memang dari MSCI kemarin baru saja mengeluarkan pengumuman ya kalau mereka tidak akan ada rebalancing untuk di bulan ini, dan mereka bilang juga akan ada penurunan downgrade ya dari market kita dari emerging market menjadi frontier market di nanti kalau memang belum ada perbenahan lagi dari Bursa Efek dan juga dari IHSG kita. Dan memang ini juga dipicu juga dari aksi banyaknya selling pressure, baik itu dari foreign maupun dari lokal. Dan ini sudah terlihat misalkan dari kemarin top broker yang ada itu adalah dari UBS Sekuritas Indonesia yang predominantly itu adalah foreign players, yang dimana mereka menjual sekitar net value kemarin itu total transaksi sekitar 10,7 triliunan. Dan ini mengindikasikan memang untuk hari pagi ini juga masih terjadi ya dari selling pressure dari foreign dan juga diikuti juga selling pressure dari domestik baik itu retail maupun produksi. Tapi di saat yang bersamaan juga memang apabila kita lihat dari segi fundamentally speaking ya, secara bisnis sendiri perusahaan-perusahaan masih memiliki fundamental yang cukup strong dan masih cukup kuat. Cuma memang ini lebih kepada sentimen dan juga dari regulasi seperti itu. Ya. Kalau kita lihat sebetulnya, correct me if I'm wrong ya, Mas Faras, kan sekarang investor saham, equity investor di Bursa Efek Indonesia disebut-sebut sudah lebih banyak investor lokal sebetulnya dibandingkan investor asing. Lalu kenapa kemudian seluruh investor kelihatannya menjadi panik ketika MSCI membekukan sementara rebalancing ya? Kan harusnya investor lokal bisa aman-aman saja. Pendapat Anda bagaimana? Memang kita sekarang porsinya juga sudah meningkat ya, yang tadinya 40% sekarang menjadi 48%, tapi tetap kita masih tetap ada porsi 52% itu yang dari asing, yang dimana asing sendiri mereka juga masih cukup mengontrol dari pasar modal kita, dan mereka juga lah yang ketika kemarin sedang ada euforia pasar modal IHSG kita berangkat dari 8.000 menjadi 9.000, itu juga mereka yang mengikuti melalui algo trading dan lainnya. Jadi memang kita juga tetap perlu memperhatikan juga bagaimana foreign flow ini juga terdampak, karena pada 2 hari kebelakangan ini juga yang terdampak itu bukan hanya saham-saham komerasi, tapi juga saham-saham blue chip di cap seperti big banks dan beberapa saham lainnya yang yang sebenarnya masih memiliki fundamental yang cukup stabil dan tidak terlalu terdampak ya dari kemarin euforia pasar tersebut. Jadi memang ini berada pada suatu market. Jadi permasalahan ini sebenarnya lebih saat ini memang bukan bolanya itu sudah bukan lagi di emiten, tapi memang ini bolanya ada di regulator, baik itu Bursa Efek maupun dari otoritas jasa keuangan itu sendiri untuk bisa memperbaiki transparansi dan juga memperbaiki kredensial gitu dari market kita. Yang ditakutkan investor kan, Mas Faras, adalah kalau kemudian Bursa Efek Indonesia dianggap oleh MSCI tidak memenuhi harapan permintaan transparansi mereka. Secara konkret katanya ada yang mengatakan MSCI itu sebetulnya meminta Bursa Efek Indonesia untuk meminta ke setiap emiten
untuk menambah free float mereka di bursa, jumlah saham yang dijual di bursa agar lebih transparan. Dan itu kan dikasih deadline sampai Mei. Kalau tidak, ini menurut MSCI mungkin ada kemungkinan Indonesia akan diturunkan kategorinya dari emerging market saat ini menjadi frontier market seperti Argentina, Bangladesh, dan beberapa negara yang mungkin kalau kita bisa katakan ekonomi gagal. Menurut Anda, seperti yang diyakini oleh Menteri Keuangan, apakah memang Bursa Efek Indonesia akan memenuhi apa yang dimintakan oleh MSCI atau seperti apa, Mas Faras? Kalau menurut keyakinan saya, memang kita melihatnya harus ada perbenahan, betul. Harus ada perbenahan dari Bursa Efek dan juga dari K terkait transparansi dan juga yang paling penting itu adalah kredensial. Karena kalau kita hanya berbicara tentang transparansi, sebenarnya Bursa Efek juga sudah melakukan improvement ya, yang mereka sudah kemukakan di awal Januari kemarin. Memang yang dibutuhkan dari MSCI itu adalah kepastian bahwa pasar modal kita ini memiliki investable units yang cukup memiliki kecil tinggi. Dalam artian apa yang dikemukakan oleh Pak Baya di awal-awal beliau menjabat juga itu betul. Ya, Untuk bisa berkredensial market kita itu perlu adanya bahasanya itu pengurangan gitu ya dari porsi saham-saham goreng-menggoreng saham, bahasa kasarnya ya, seperti itu. Jadi ya. memang ini harus tetap dilakukan dan ini memang wajib dilakukan juga saat ini oleh regulator supaya kita tidak turun kasta ya kepada frontier market, akan setara betul dengan negara-negara Burkina Faso, Argentina ya. Mas Faras, kalau kita melihat tadi yang Anda katakan sebetulnya emiten-emiten mungkin terutama big cap ya, saham-saham blue chips di Indonesia sebetulnya fundamentalnya masih bagus. Untuk kondisi sekarang saat ketidakjelasan ini masih membayangi, apakah cukup bijak untuk investor terutama retail, karena ini banyak sekali jumlahnya, mulai mengakumulasi saham-saham yang memang jatuhnya dalam karena sentimen, atau sebaiknya tunggu dulu sampai ada kejelasan. Strategi investasinya seperti apa, Mas Faras? Kita mungkin melihatnya selling pressure masih akan terus berlanjut ya. Kemungkinan sampai besok juga masih bisa akan berlanjut. Karena itu saya lebih merekomendasikan, dari kita juga merekomendasikan kalau untuk meraise cash sebanyak mungkin. Jadi di portofolio kalau bisa itu lebih dari 50 malah itu kalau bisa cash. Dan memang memantau perkembangan dari segi regulator. Karena memang betul walaupun secara fundamentally speaking banyak sekali emiten-emiten yang masih cukup bagus dan Iya. bahkan masih solid ya secara keuangan. Apabila memang selling pressure masih exist, maka kemungkinannya masih akan terus terjadi seperti itu. Jadi mungkin kita hanya bisa memantau saja dalam beberapa waktu ke depan. Apabila sudah ada kejelasan dari bursa dan juga dari MSCI, baru di situ mungkin kita bisa mendeploy cash kita kepada saham-saham di pasar modal Indonesia. Mas Faras, kalau dalam kondisi tidak normal ini, panik mungkin, sentimen negatif besar, apakah technical analysis masih bisa dipakai, dan kalau memang itu bisa dipakai, support IHSG itu ada di level berapa kalau Mirai menghitung? Kalau sudah seperti ini, sepertinya analisis macam apapun juga tidak bisa kita lakukan, karena memang ini murni bola sudah ada di regulator. Kita bisa bicara support, resistance, RSI stochastic dan gimana pun juga tidak akan bisa kelihatan, karena kembali lagi kita betul, karena bisa jadi ini bisa menjebol supportnya dan akan jadi support baru seperti itu. Jadi memang yang perlu kita lakukan sekarang sebagai investor itu adalah terus memantau berita dan terus aware gitu terhadap perkembangan dari Bursa Efek dan juga dari MSCI. Apabila sudah ada perkembangan jelas dan sudah clear, nah di situ baru kita bisa mengapply analisis yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kalau ini pertanyaan terakhir, Mas Faras, ada yang mengatakan begini, ini kan di saat ketidakpastian ini harga emas itu tetap naik. Boleh tidak kalau kemudian mulai mengakumulasi saham-saham emiten emas, karena kan terkena sentimen negatif juga saat ini. Itu masih bisa dilakukan atau sebaiknya itu juga jangan dulu? Kalau emiten emas memang yang saya tahu ya, yang hari ini naik tuh kalau nggak salah cuma emiten Merdeka Gold Resource ya, atau emas itu sendiri. Tapi memang kalau misalkan untuk masuk ke emiten-emiten emas sendiri sih, tetap kembali lagi ini terdampaknya ke satu market semua. Jadi tetap harus lebih wait and see.
Malah kalau misalkan bisa dibilang lebih baik apabila para investor ingin coba mendiversifikasi kepada memiliki emas, baik itu fisik maupun digital, itu juga mungkin langkah yang bisa di-consider juga seperti itu. Ya, ini saat kita berbicara, Mas Faras sudah menyentuh pukul 9.56, tadi 9.26 kena trading halt. Mungkin kalau boleh dibantu juga, saya juga sambil melihat, kelihatannya sudah mulai dibuka, tapi masih minus 8% ya ini kelihatannya. Ini berapa lama lagi bertahan atau kena trading halt lagi atau seperti apa nih Mas Faras? Singkat saja. Sepertinya kalau trading out lagi sih susah ya, karena trading out setelahnya kan di 15%. Sedangkan kalau di 15% itu bisa dibilang hampir semua saham harus kena ARB. Sedangkan itu bahkan agak relatif berat gitu untuk bisa mencapai itu. Tapi kalau sekarang di minus 8,3%-an, ya ini kembali lagi ini selling pressure yang terus berlanjut. Jadi apa namanya ya kita hanya bisa memantau saja at least sampai besok dan kita Ya. melihat apakah ini akan berlanjut hingga minggu ke depan. Tapi ya bagi para investor, kencangkan saja sabuk pengaman, siapkan banyak cash terutama, dan apabila nanti market sudah mulai ada kejelasan lagi, baru di situ kita bisa masuk kembali. Baik, kita tentunya berharap ada cahaya ya di ujung terowongan gelap ini, Mas Faras. Dan kemudian investor juga bisa mengambil keputusan paling bijak untuk investasinya. Terima kasih Senior Equity Research Analyst Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Faras Farhan, sudah mencerahkan kami pagi ini. Mas Faras, terima kasih. Selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.